Kita berada di episode 111, belajar dan latihan kepada fokus apa yang dituju. Aduh, mohon maaf ini judulnya tuh belajar dan latihan kepada fokus ataupun minat yang diinginkan ataupun yang dituju, atau gimana sih? Oke. Intinya judul ini bakalan saya perbaiki nanti pada saat saya udah lanjut intro dan lanjut ke tema begitu ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di pelita.hati207. Saya pengen minta maaf dulu kepada teman-teman ataupun kepada subscriberku kalau suara saya pribadi mungkin tidak begitu kencang dan tidak begitu lantang begitu ya, karena ini adalah syutingnya itu di jam 11 malam lebih tepatnya di 22.50 karena barusan saya syuting tapping untuk di episode 110, di mana episode 110 itu ngebahas tentang dan by the way ini adalah episode lanjutan ya dari episode 110, di mana audionya saya bagi dua ya. Di 110 itu saya bahas tentang dunia itu cepat banget berlalu. Nah, ini tuh ada hubungannya sama tema yang sedang saya bicarakan ini ataupun yang sedang saya bahas ini begitu, tentang kita harus fokus terhadap apa yang kita inginkan sehingga kita bisa dapat. Nah, itu dia judul yang saya maksud ya. Dan by the way, karena di luar itu gerimis ya kan, sehingganya mungkin kalau ada suara-suara bising, suara-suara yang kericik-kericik ya mohon dimaklumi karena kita kan harus fokus terhadap sesuatu yang memang kita bisa kendalikan ya. Dan hujan ini kan tidak bisa kita kendalikan. Dan studio juga saya masih belum mampu untuk membuat studio kedap suara dengan mikrofon seharga 400 juta ya kan. Saya masih belum mampu ya ke situ. Kali aja ada sponsor ataupun donatur yang ingin menyumbangkan kepada Pelita Hati 207. Sepertinya Jahit Tel Aviv sangat mensenangi itu ya, sangat menyukai itu. Kenapa? Karena kali aja ada dana yang di markup seperti itu. Ya udah, sebelum kepada tema, gue pengen ngasih tahu ke kalian siapa nih di sini yang belum subscribe. Ya ampun, ketinggalan zaman banget sih. Kalau yang belum subscribe itu coba deh kalian subscribe Pelita 307. Kenapa? Karena ini tuh channel informatif, ataupun bagi teman-teman yang baru nemu channel ini tuh channel informatif ya. Kalian bisa scroll ke bawah, ada berbagai macam tema-tema yang menarik banget untuk bisa disimak. Dan tema ini sangat relevan banget di zaman kapanpun kalian bisa setel ya, karena ini tuh hubungannya dengan human behavior ataupun perilaku umat manusia. Saya jarang atau bahkan tidak ya membahas tema-tema kekinian karena ada banyak sekali pertimbangan. Salah satu pertimbangannya adalah tidak begitu relevannya nanti video saya pada saat disaksikan di 4 sampai dengan 5 tahun yang akan datang dari peluncuran rekaman ini gitu. Aduh, kenyang. Nah, bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu tuh sangat ngebantu banget perkembangan channel ini gitu. Yuk kita lanjut ke ke tema yang benar-benar akan saya bahas ya, yaitu adalah latihan dan belajar untuk fokus terhadap apa yang diinginkan sehingga kita bisa dapat apa yang kita inginkan. Jadi seperti itulah ya. Jadi begini teman-teman, di episode 110 di mana itu adalah episode lanjutan atau episode awal dari episode lanjutan yang 111 ini. Saya sudah membahas tentang betapa cepatnya perubahan dunia, betapa cepatnya kehidupan ini. Dan saya juga, kalau kalian bisa cek ya, di episode 110 saya sama sekali tidak membahas tentang agama, karena ini pure murni benar-benar apa yang dirasakan oleh manusia secara umum ya. Dimana kisah saya bertemu dengan salah seorang yang ternyata jaraknya sudah 10 tahun tetapi saya juga tidak mengenalinya seperti itu. Dan juga yuk kita dan ini tuh ada kaitannya dengan apa yang akan saya bahas. Jadi begini teman-teman, kalau kalian pernah menyaksikan ataupun melihat orang-orang dengan ketidakjelasan fokus, hidupnya itu by the way itu plus minus ya.
seperti mengalir apa adanya, seperti orang yang tenang, seperti orang yang selalu mengikuti arus angin kemana ia berhembus, seperti orang yang mengikuti arus air kemana ia mengalir begitu. Tetapi jangan pernah lupa bahwa air yang mengalir itu juga kalau waktunya masuk comberan dia akan masuk comberan, waktunya dia masuk ke jamban dia akan masuk ke jamban, waktunya dia masuk ke sungai dia akan masuk ke sungai, dan dari situlah waktunya dia masuk ke laut dia masuk ke laut ya, seperti itu. Jadi air yang mengalir ini sendiri seperti orang yang seperti sikap yang bijaksana, akan tetapi jika tidak dikendalikan dan tidak dikontrol itu menjadi sikap yang ceroboh. Suatu ketika di salah satu podcast yang sangat baik dan bagus banget ya, misal Mary Riana dan lain sebagainya ya, ada salah satu bintang tamu ya, dia memang Chinese ya, ataupun Cindo ya, turunan Tiongkok begitu ya, turunan Cina seperti itu ya. Dia punya bisnis, dia bisnis media ya. Sebelumnya dia itu membidangi jual beli atau jasa paket ya, seperti itu. Kemudian dia juga beralih untuk berjualan baju secara online, baik di Shopee maupun di Tokopedia, dengan modal dia yang tentunya serba terbatas ya, seperti itu. Tapi teman-teman, dia menjadi orang yang amat sangat sukses sekali, sudah memiliki perusahaan, sudah memiliki media yang dia pegang sendiri, seperti itu. Apa ya yang dirasakan orang ini adalah dia sudah bisa mencapai apa yang dia mau, dan trik dan tipsnya adalah dia fokus terhadap apa yang dia inginkan. Contoh, dia ingin menjadi top entrepreneur misal, dia ingin menjadi pengusaha sukses, maka apa yang ada dalam pikirannya itu mengarahkan tubuhnya, mengarahkan mulutnya, mengarahkan matanya, mengarahkan apa yang ada dalam tubuhnya itu menjadi top entrepreneur, menjadi pengusaha sukses, seperti itu. Sehingga fokus yang dia tempatkan pada akal pikiran dia, pada hati dia, pada tubuh dia, pada jiwa dia, mengantarkan dia kepada apa yang dia inginkan. Teman-teman, coba lihat juga ya orang-orang yang seperti tidak memiliki tujuan. Dia tidak memiliki keinginan, hidup dia ya sudah lah ya, sing penting saiki mangan, seperti tidak ada tujuan, selalu menyalahkan miskin sebagai sumber keturunan ya. Ya gimana lagi, saya kan keturunan orang miskin, ya pasti miskin, apa yang diharapkan dari saya. Jadi begini teman-teman, memang keturunan itu sangat mempengaruhi ya. Bagaimana ada orang-orang yang punya privilege, yang sudah diberikan privilege seperti misal kaya dari orang tuanya. Karena kekayaan dari orang tua sendiri adalah privilege yang sangat amat besar sekali, yang orang itu harusnya bersyukur banget ya. Karena pertama akan mendapatkan modal yang begitu besar. Yang kedua, orang yang kaya dari lahir, salah satu privilege-nya adalah mendapatkan networking ataupun jaringan milik orang tuanya. Misal tadinya pengusaha batu bara, misal pengusaha emas, tentu teman-teman dari orang tua inilah yang kemudian menjadi privilege ya, dan itu juga dinamakan dengan networking. Dan yang ketiga adalah mindset, bahwa orang-orang yang kaya itu menurunkan mindset kepada anak-anaknya juga gitu. Nah, kembali kepada tadi, bahwa teman-teman harus fokus terhadap apa yang dituju. Ketika teman-teman itu tidak fokus, maka yang ada adalah seperti filosofi air mengalir. Dia memang seperti orang bijaksana, tetapi ketika tidak dikendalikan, ya air kan kalau mengikuti air mengalir ya beruntung sekali kalau mengalirnya ke danau yang jernih begitu ya. Tetapi sangat tidak beruntung sekali kalau airnya mungkin mengalirnya ke jamban ataupun ke WC begitu ya. Jadi ada salah satu kisah juga dari salah seorang ibu yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dia memiliki anak yang cerdasnya tuh luar biasa. Jadi anak ini karena memiliki kecerdasan dan dia sangat ingin sekali melanjutkan akademisinya, dia ingin kuliah, dia memiliki kualitas otak yang bagus ya. Dia masuk ke dalam salah satu sekolah yang membiayai
dia karena dalam perlombaan pidatonya, perlombaan hafalannya, dia selalu mendapatkan banyak sekali piagam dan juga piala. Suatu ketika ada teman-temannya yang mengajak dia untuk, ayo kita pindah sekolah saja, di sini tidak enak, di sini gurunya galak, di sini dan lain sebagainya. Tapi karena anak ini kekeh, ya, karena kepengennya belajar, karena kepengennya terus mengasah skill yang ada pada dirinya, sehingga dia mendapatkan banyak sekali piagam dan juga piala. Setelah kita analisa dan teliti, ya anak ini ya karena fokus itu tadi. Sementara anak yang lain tidak betah sedikit keluar, tidak betah sedikit keluar begitu ya. Ingat, di setiap perjalanan yang kita akan tempuh, tidak mungkin mulus semua, itu tidak mungkin, pasti terjalnya itu banyak sekali. Nah, tinggal PR kita adalah apakah dalam perjalanan yang terjal itu kita memiliki good value ataupun bad value. Jadi nilai sendiri ataupun value itu tidak selamanya baik, karena ada good value ataupun bad value. Jadi ada nilai yang bagus, ada nilai yang jelek, seperti itu. Moral menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi juri di antara perjalanan kita. Wah, ini sepertinya kita temanya mau kemana-mana, tapi saya akan balikan tema ini kepada fokus kepada sesuatu yang kita tuju. Misal kamu ingin menjadi seorang chef, ya sudah, kamu belajar resep-resep, kamu nonton master chef, kamu belajar menganalisa masakan, kemudian pendirian restoran itu seperti apa, kemudian perekrutan karyawan itu seperti apa. Just focus on that, fokus saja kepada itu, sehingga kamu insya Allah. Terus gimana dong kalau misal saya merasakan kegagalan dan lain sebagainya? Just remember, gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu hanya bumbu, itu hanya bunga ya, itu hanya bunga saja. Tapi ketika kalian menyerah, ya sudah, perjalanan kalian hanya di situ saja. Tapi ketika kalian bangkit dan bangkit lagi serta kembali fokus, maka kalian tetap akan dapat apa yang kalian mau. Itu aja nih guys, pembahasan tentang kita harus fokus terhadap apa yang kita tuju. Hampir 13 menit audionya, dan kita akan lanjut di episode-episode berikutnya ya. Kalau ada tema-tema yang menarik, ya bukan kalau ya, tentu saja ada tema-tema yang menarik. Dan mohon maaf kalau tema-tema yang disajikan itu banyak banget yang tidak nyambung. Coba kalian tulis di kolom komentar dan koreksi Pelitati 207 kali aja. Kita akan mendapatkan banyak banget informasi terbaru dari kalian gitu. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.